Saya lupa nggak bawa baju sama handuk mas, jawab Jesslyn dengan nada yang sedikit malu. Bastian mengukir senyum gelinya di wajahnya. Iya, sekarang juga mas keluar kamar, jawab Bastian dengan nada yang sedikit menggoda. Bastian memang mengiyakan perintah Jesslyn, tapi Bastian itu tidak menurutinya, dan Jesslyn membuka sedikit pintu kamar mandi menyembulkan kepalanya keluar. Mas, kenapa masih di dalam kamar sih? Kesalnya saat melihat Bastian yang masih duduk di sofa menatap ke arah Jesslyn dengan tatapan geli. Untung tadi Jesslyn tidak langsung keluar begitu saja. Kalau tadi langsung keluar tanpa mengenakan apapun, bisa malu dirinya telanjang di depan Bastian. Apa? Tanya Bastian dengan wajah tanpa dosanya itu. Keluarlah dulu mas dari kamar. Bagaimana saya bisa ambil handuk dan baju kalau mas masih di sini? Jawab Jesslyn. Kalau mau keluar ya tinggal keluar aja Jesslyn, gak usah ribet deh jadi orang. Titah Bastian membuat Jesslyn melototkan matanya. Justru yang ribet itu malah mas. Apa salahnya keluar dulu sebentar? Ini masih saja duduk di sana. Tolonglah mas ngerti sedikit aja. Pinta Jesslyn kali ini dengan nada yang sedikit memelas berharap Bastian akan keluar dari kamar. Ya kamu tinggal keluar dong, apa susahnya coba? Bastian malah mengulang perkataan Jesslyn, dan kalimat itu yang membuat Jesslyn semakin kesal dibuatnya. Nggak asik banget mas nih. Susah lah dan ribet lah mas. Nanti kalau saya keluarnya telanjang, terus mas ngiler lihat saya, kayak harimau yang ngiler lihat kancil. Kan bahaya. Nanti saya ditangkap sama emas yang tatapannya kayak harimau itu bagaimana? Jelas Jesslyn. Gak akan saya tangkap kamu, karena kamu kan kancil yang menggiurkan. Tapi kalau harimau lagi lapar, kancil yang kayak kamu itu enak juga sih jadi santapan. Ujar Bastian dengan tatapan seolah-olah ia ingin menjadikan Jesslyn sebagai santapan yang enak. Ternyata bisa bercanda juga, tapi sayangnya gak lucu, ajak Jesslyn. Udah deh mas gak perlu kan kita berdebat, keburu dingin nih mas. Dan kalau saya nantinya masuk angin, malah jadi bebannya mas. Lebih baik mas keluar dulu deh ya, ujar Jesslyn pada Bastian yang tetap saja duduk cantik di sofa. Iya bawel, tapi ada syaratnya, ujar Bastian. Apalagi sih mas, gak usah pakai syarat segala deh. Mas yang keluar sekarang atau saya yang keluar nih? Saya nekat loh orangnya, ancam Jesslyn. Ia sangat yakin pasti Bastian akan milih keluar. Bastian kan gak suka atau cinta sama Jesslyn, jadi ia sama sekali tidak mau melihat tubuh Jesslyn yang tanpa busana. Iya saya keluar. Kenapa malah kamu yang terlihat lebih garang dan ngancam saya? Ujar Bastian dengan wajah bingungnya, keluar melewati pintu kamar mandi. Di sana kedua mata Jesslyn dan Bastian saling bertemu, dan disitulah pula Jesslyn mendekatkan tangannya ke lehernya, terus memberikan ancaman, seolah-olah sedang memotong leher, membuat Bastian bergidik ngeri. Dasar cewek aneh dan gila. Mas, kita mampir dulu kan ke rumah saya? Tanya Jesslyn saat mereka tengah dalam perjalanan. Di dalam sana, cuman ada Jesslyn, Bastian dan Pak Supir. Aldo sudah pulang lebih dulu bersama Nici tadi pagi setelah mereka sarapan bersama. Mau ngapain? Tanya Bastian mengernyitkan dahinya. Mau ambil barang-barang lah mas. Masa mau ambil masa lalu? Ciber Jesslyn. Gak usah. Titah Bastian singkat, jelas dan padat. Lah kok gak usah sih mas? Kalau saya butuh bagaimana? Ujar Jesslyn menatap Bastian intens. Barang-barang kamu sudah dibawa semuanya ke rumah saya, jawab Bastian. Siapa yang bawa mas? Tanya Jesslyn. Jawab Bastian gagas membuat Jesslyn berdecak. Santailah mas, gak usah ngegas gitu kalau jawabnya. Tapi kok bisa sih mas? Tanya Jesslyn lagi. Ya bisalah, jawab Bastian singkat. Kapan mas ambilnya? Tanya Jesslyn lagi. Bastian memutar matanya malas dan menghembuskan nafasnya kasar. Jesslyn, bisa diem gak? Gak usah banyak tanya.
Saya pusing dengerin suara kamu yang cempreng itu. Tadi malam mereka membawa semua barang kamu dan mereka langsung yang membereskan semua barang-barang kamu. Jadi kamu tinggal terima enaknya aja. Jelas Bastian, walaupun Jesslyn tidak bertanya lagi, tetapi Bastian bisa menebak pertanyaan apa yang sudah ada di dalam kepalanya Jesslyn. Jesslyn mengukir senyum indah di wajahnya dan juga merasa puas dengan jawaban Bastian. Terima kasih ya, Mas yang garang, ujar Jesslyn sambil memberikan kedipan matanya sebelah. Hei, jadi perempuan itu gak boleh genit, ujar Bastian sambil menepuk keningnya pelan. Saya bisa gila beneran kalau di dekat kamu terus, ujar Bastian. Tetapi Jesslyn tidak peduli dengan perkataan Bastian. Dan setelahnya, Jesslyn diam dan mengunci mulutnya rapat-rapat. Hingga beberapa menit perjalanan mereka diisi dengan keheningan. Jesslyn diam sambil memainkan ponselnya, dan Bastian yang diam dengan hanya menatap jalanan. Kita mau langsung ke rumah atau mau mampir kemana dulu, Pak? Tanya Pak Sudarso, supir Bastian. Jesslyn, kamu mau mampir kemana? Atau ke suatu tempat yang ingin kamu kunjungin? Tanya Bastian. Jesslyn, panggil Bastian lagi, kemudian menoleh ke arah Jesslyn saat ia tidak kunjung mendapatkan jawaban. Jesslyn indah permata, panggil Bastian, mulai kesal sama Jesslyn karena Jesslyn masih mengabaikannya begitu saja. Lah Mas, kok malah diambil sih? Tanya Jesslyn yang tidak terima saat Bastian tiba-tiba mengambil ponselnya. Saya lagi bertanya sama kamu, tapi kamu gak juga nyaut saya, ujar Bastian. Tapi katanya saya harus diam, gak boleh bicara, karena suara saya cempreng dan bikin Mas pusing. Ya sudah, jadi saya diam aja, jawab Jesslyn mengerucutkan bibirnya lucu. Ya ampun Jesslyn, gak kayak gitu juga jadinya. Kamu itu sudah dewasa Jesslyn, bukan sepantaran Aldo. Jadi kamu seharusnya bisa membedakan. Jadi kalau saya bertanya itu dijawab, bukan didiemin aja, ujar Bastian. Suaranya mulai berat karena menahan emosinya menghadapi Jesslyn. Iya deh iya Mas, perasaan saya salah terus di matanya Mas, keluh Jesslyn pada Bastian. Setelah itu, ia merampas ponselnya kembali yang ada di tangan Bastian. Jadi kamu gak mau jawab pertanyaan saya tadi? Tanya Bastian sambil mengembuskan nafasnya panjang. Masku, suamiku yang tampannya di atas rata-rata. Saya gak mau kemana-mana. Saya maunya langsung pulang karena saya kangen berat sama Aldo, jawab Jesslyn tegas sambil menatap Bastian tajam. Nah kan enak kalau dijawab kayak gitu. Jadi saya nggak perlu capek-capek buang energi saya, ujar Bastian. Baru saja mereka sehari jadi suami istri, tapi selalu saja berdebat. Jesslyn senyum-senyum sendiri sambil bernyanyi kecil. Bastian melihat Jesslyn dengan sudut matanya sambil menaikkan alisnya sebelah. Ngapain kamu senyum-senyum sendiri? Tanya Bastian pada Jesslyn. Kepo amat jadi orang, jawab Jesslyn. Mulai lagi, kalau saya bertanya tuh dijawab, ujar Bastian lagi kesal. Saya tuh gak sabar ingin bertemu sama Aldo. Kalau di dekat Aldo, saya rasanya bahagia, karena Aldo sangat menggemaskan. Tapi kalau di dekat Mas, yang ada saya bikin mood saya hilang, jawab Jesslyn. Bastian melebarkan matanya. Awalnya Bastian ingin memarahi Jesslyn, tapi masih ia tahan karena ia berpikir kalau terus-terusan melawan Jesslyn, maka gak akan ketemu titik terangnya. Mami, Aldo langsung berlari menghampiri Jesslyn saat melihat orang yang selalu ia cari muncul di hadapannya. Hai gantengku, Jesslyn merentangkan tangannya dan Aldo pun masuk ke dalam pelukan Jesslyn. Akhirnya Mami ketemu juga sama kamu sayang. Mami sudah rindu banget sama Aldo,
ujar Jesslyn mengecup pipi gembul milik Aldo. Sama, Aldo juga kangen banget sama Mami. Tapi Oma selalu saja jauhin Aldo dari Mami, kadu Aldo. Dan saat itu juga Jesslyn merasakan sedih. Dan ada yang baru, Jesslyn akhirnya memanggil dirinya dengan sebutan Mami, bukan kakak lagi. Karena bagaimanapun, ia sudah resmi menjadi istrinya Bastian. Dan otomatis, Aldo adalah anaknya. Ia tidak akan mengatakan jika Aldo adalah anak tirinya. Ia akan menganggap dan memperlakukan Aldo layaknya anak kandungnya sendiri. Mami, apa dedeknya udah jadi? Tanya Aldo polos, dan Jesslyn malah menahan salivanya berkali-kali. Hah? Tanya Jesslyn pada Aldo. Iya Mami, kata Oma tadi malam, Mami dan Papi lagi bikin adik buat Aldo. Makanya Aldo gak boleh bobok sama Mami. Jelas Aldo. Jesslyn yang mendengarkan pertanyaan Aldo malah gelagapan tidak percaya. Jesslyn tidak bisa menjawab pertanyaan Aldo dan hanya cengengesan sambil membawa Aldo ke dalam gendongannya. Jesslyn melirik ke sekitar halaman depan rumah ini dan mendapati beberapa bodyguard yang tengah menahan tawanya, sedangkan Bastian sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah. Om, jangan ketawa, nanti Aldo bisa marah karena Om ketawain saya, ujar Jesslyn ke para bodyguard yang menahan tawanya dari tadi langsung memasang wajah datarnya lagi. Ya sudah, sekarang kita masuk dulu ya sayang, ajak Jesslyn sambil menggendong Aldo dengan erat. Dua bodyguard itu adalah orang yang sama, yaitu orang yang pernah menculiknya 1 bulan yang lalu. Dan Jesslyn masih ingat dengan jelas bagaimana garangnya kedua orang itu saat membawanya ke rumah sakit. Padahal kan ya, mereka bisa saja langsung bilang tujuan yang sebenarnya. Tidak perlu pakai acara culik segala. Maaf bos, ujar salah satu di antara mereka. Bos, saya bukan bos kalian, jadi jangan panggil saya bos, jawab Jesslyn kesal. Tapi ibu adalah istrinya bos Bastian, otomatis ibu Jesslyn juga bos kami, jawab yang satunya lagi. Ini lagi, manggil ibu. Saya bukan ibu kamu ya, ujar Jesslyn lagi, membuat bodyguard itu mengernyitkan dahinya, karena tidak menyangka kalau istri bos juga garang sama seperti bos mereka, yaitu Bastian. Maafkan kami mbak. Nah itu baru pas. Awas aja ya kalian, kejadian 1 bulan yang lalu belum bisa gue lupain. Om Didit, Om Yuda, mulai sekarang gue tandain wajah kalian, ancam Jesslyn sambil membaca nama yang tertera di seragam mereka. Selamat menyaksikan, bersambung.